Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gimana puasa hari ini? Puasa tahun ini semoga lancar, tidak ada halangan. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya dan tim saya akan berkunjung ke toko yang kita dampingi. Ada di daerah Kendal, Jawa Tengah, ya. Ini daerah Surakonto. Jadi kecamatannya Surakonto, kabupatennya Kendal, terus kemudian provinsi Jawa Tengah. Nah, yang menarik di toko ini, jadi toko ini ada di tengah-tengah kayak semacam bukit ya, semacam alas. Jadi sangat pelosok sekali tokonya. Jadi teman-teman yang mau buat toko lokasinya sangat pelosok atau mungkin di daerah perdesaan atau mungkin di daerah perbukitan, jangan ragu. Ini aja toko yang sedang kami kerjakan. Tokonya ada di tengah-tengah bukit atau tengah-tengah alas, jadi jauh dari kota ya. Kita simak nanti perjalanan kita. Saya bersama tim saya, ada Mas Afif di belakang sama Mas Yam ya. Semoga perjalanan kita tidak ada halangan satu apapun. Kurang lebih 30 menit perjalanan dari rumah saya menuju ke toko Ibu Dewi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baru aja sampai teman-teman. Nah, itu di belakang kita juga bawa barang ya. Kita bawa barang dagangan untuk toko Ibu Dewi. Rencananya nanti nama tokonya Yasmart Mitra Sanjaya gitu. Nah, tadi udah lihat sendiri ya teman-teman ya. Perjalanannya dari mulai jalan raya, terus kemudian masuk ke mana? Ke gangnya. Itu dari jalan raya ke gangnya masuk sampai dengan tokonya kurang lebih perjalanan 20 menit. Dan melewati bukit, melewati hutan, melewati alas, terus kemudian melewati ada juga perdesaan. Sepertinya tadi ada dua kampung ya di sepanjang saya lewat, sepanjang saya jalan ada dua kampung ya. Perjalanannya luar biasa. Tokonya ketika masuk gang itu lebih banyak alas, bukit sama hutannya ya. Kampungnya juga sedikit. Saya akan bahas pelan-pelan ya. Bagaimana toko ini bisa berdiri ya. Apa motivasi dari konsumen untuk membuka minimarket, terus berapa total modal barang dagangan dan aset yang sudah dikeluarkan konsumen, terus kemudian berapa perkiraan omset per hari dan keuntungan per harinya. Oke ya. Sebelum nanti kita masuk ke toko, coba saya bantu jelaskan dulu. Jadi saya kenal dengan Bu Dewi ini udah 6 bulan yang lalu. Beliau tertarik dengan minimarket. Cuman yang buat Bu Dewi ragu ini apakah bisa ya Mas, kalau misalkan toko saya itu di tengah perkampungan, bahkan sangat pelosok sekali, jauh dari perkotaan, jauh dari pasar tradisional, jauh dari supermarket, jauh dari toko grosir dan lain-lain.
Begitu saya menjelaskan Bu Dewi, saya jelaskan pelan-pelan dari 6 bulan dulu waktu kita pertama kenal. Dan setelah 6 bulan itu berjalan, alhamdulillah puasa kurang 2 hari. Bu Dewi ngabarin ke saya, Mas, alhamdulillah toko sudah jadi dan saya mantap mau buka minimarket. Nah, ternyata motivasinya adalah kenapa Bu Dewi lebih yakin sekarang mau buka minimarket. Jadi ada toko nasional, toko minimarket buka di sepanjang jalan Bu Dewi. Artinya Bu Dewi dari situ semakin yakin bahwa sepertinya ada potensi, meskipun di kampung, meskipun di pelosok, meskipun jauh dari perkotaan. Itu yang membuat Bu Dewi termotivasi untuk buat minimarket dengan modal yang minim sekali. Nah, sekarang kita bahas modal. Berapa modal Bu Dewi yang Bu Dewi keluarkan ya? Untuk asetnya ada kurang lebih 44 juta. Kurang lebihnya nanti saya karena ini dari kami perhitungannya belum selesai, ada penambahan. Jadi nanti coba ini hitungan kotor kurang lebih 44 juta saya rincikan, nanti saya tampilkan di video ya. Terus kemudian barang dagangannya kurang lebih 80 juta ya. Bu Dewi karena mintanya lebih minim, 80 juta saja, Mas. Oke, siap Bu Dewi, 80 juta. Terus jasa. Nah, Bu Dewi ini alhamdulillah pakai jasa. Jadi jasa yang saya tawarkan alhamdulillah diterima karena Bu Dewi punya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan Bu Dewi pengen punya minimarket. Akhirnya alhamdulillah Bu Dewi pakai jasa saya untuk mendirikan minimarket. Jadi mulai dari mengkonsep ya, kemudian mencarikan supplier, terus kemudian merekrut karyawan, terus kemudian training karyawan, terus kemudian display barang dagangan, input barang dagangan, terus ada lagi pembuatan harga, price tag, terus setting sarana promosi ya, stock opnam, terus ada lagi grand opening, itu yang terakhir. Dan setelah toko buka kita dampingi selama maksimal 1 bulan. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan kita dampingi. Untuk apa? Untuk memastikan supaya sistemnya berjalan dengan baik, karyawannya sudah berjalan dengan baik. Jadi tim saya di situ untuk memastikan karyawan berjalan dengan baik, terus sistem kerjanya sudah berjalan, manajemennya sudah berjalan. Setelah semuanya berjalan, tim saya baru boleh cabut dan menyerahkan semuanya ke owner. Gitu ya teman-teman. Untuk karyawan kita sementara pakai 2 karyawan karena memang tokonya kecil ya, ukuran 6x8. Jadi kita pakai 2 karyawan sementara ini. Mungkin nanti akan pakai 3, cuman sekarang baru 2 dulu. Oke, itu. Terus kemudian berapa gaji karyawannya? Gaji karyawan kemarin kita deal-dealan, alhamdulillah untuk masa training selama 3 bulan kita gaji 900.000, dan setelah masa training selesai kita gaji 1,2 juta maksimal. Nah, kok murah ya gitu ya. Kadang teman-teman ada yang bilang, loh kok murah ya gajinya, kecil gajinya. Oke, kenapa kita bisa dengan gaji segitu? Karena kita prioritaskan karyawannya itu yang dekat dengan rumah gitu. Jadi dekat dengan toko, rumahnya dekat dengan toko ya. Jadi saya ambil karyawan yang rumahnya dekat dengan toko. Artinya dia kalau berangkat tidak perlu mengeluarkan uang bensin ya, bisa juga makan pulang ke rumah gitu. Makanya kita gaji 1,900.000 itu kalau di tempat ini sudah banyak teman-teman. 900.000 di sini sudah banyak. Alhamdulillah ya, cukup ya buat karyawan.
Terus listriknya ada kurang lebih 2200 watt. Kemarin sudah kita naikkan listriknya 2200 watt. Ada pemakaian lampu ada 12 kayaknya, kalau nggak salah 12 lampu. Terus kemudian lemari pendingin 2 pintu 1 unit, odong-odong 2 unit, terus komputer 1 set ya. Terus ada apa lagi ya, paling lampu gudang. Jadi total lampu kurang lebih 20 lampu, 20 titik, sama lampu neon box. Ini neon boxnya belum jadi ya. Dan rencana kita akan buka toko ini 2 hari dari sekarang. 2 hari lagi toko akan buka, akan kita lakukan grand opening ya. Di menjelang hari Lebaran kita lakukan grand opening. Mohon doanya teman-teman supaya grand opening berjalan dengan lancar ya. Dan buat teman-teman yang pengen buka minimarket, jangan ragu ya, meskipun di toko ini yang saya buka jauh dari perkotaan, terus kemudian tempatnya lebih pelosok ya, sangat pelosok sekali, jauh dari perkotaan. Meskipun ada toko minimarket nasional kurang lebih 1 km dari tokonya Bu Dewi. Begitu teman-teman, cukup ya mungkin yang saya informasikan seperti itu. Jadi kemarin terima kasih juga buat Mas Agil dari Cilacap yang sudah mampir ke showroom saya. Insya Allah Mas, insya Allah segera akan saya buatkan video terkait langkah-langkah buka toko minimarket ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Jadi teman-teman yang mau buka toko minimarket tapi nggak bisa pakai jasa saya, bisa lihat video saya saja caranya seperti apa ya. Cara untuk mendisplay barang dagangannya, cara untuk mentraining, cara untuk mencari supplier, cara untuk stock opnam gitu ya teman-teman. Nanti saya kasih buatkan video buat teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman nggak perlu pakai jasa saya, teman-teman bisa nonton video saya. Teman-teman yang di luar pulau ya pengen buat minimarket tapi bingung nih cara cari suppliernya seperti apa, konsepnya gimana, terus kemudian training karyawannya seperti apa, stok opnamnya gimana, jangan khawatir, nanti saya buatkan video supaya teman-teman bisa jalan sendiri tanpa pakai jasa saya gitu. Oke, sekarang coba kita masuk, cek sudah berapa persen ya tim Sanjaya Retail mempersiapkan toko Bu Dewi. Kita cek dulu. Jadi 2 hari lagi kita grand opening ya. Tim kami di sini sudah 5 hari ya. Jadi kita butuh waktu 1 minggu untuk melakukan grand opening gitu. Ada lagi yang mungkin bisa sampai 1 bulan, tergantung tokonya. Kalau tokonya semakin besar, barang dagangannya semakin banyak, kesiapannya kurang lebih 1 bulan. Karena kalau ini tokonya kecil, 1 minggu cukup. Yuk kita masuk ke tokonya Bu Dewi. Pak, iya Pak, ini kondisi gudang ya Pak, teman-teman ya. Nanti di belakang itu gudang. Nah, ini tokonya. Ini tokonya. Terus depan ya itu jalan kampung. Itu juga jalan. Sebelah sana, ke arah sana 1 km lagi ada Alfamart gitu. Oke, kita masuk, cek kondisi displayan barang dagangan. Ini rak promosi ya. Ini buat promosi. Ini ada freezer, wall sama ice. Ini minuman daerah sini, sebelah sini. Seperti biasa, meja kasir sebelah sini. Rak rokok ada di belakang ya. Odong-odong di depan sini. Oke, nah mainan ini luar biasa marginnya teman-teman ya. Mainan pengambilan marginnya luar biasa. Bahkan kami ada yang sampai 5
untuk pengambilan marginnya. Misalkan saya beli 10.000 nih, saya jual 15.000, bahkan ada yang kita jual 20.000, lumayan marginnya. Ada obat-obatan sebelah sini, obat-obatan, oke. Susu box seperti biasa dekat kasiran. Ada popok ya, ini kosmetik. Sebelah sini ini juga rak promo, susu box sama popok ya. Sini ada biskuit, minuman nggak dingin. Sebelah sini ada snack, ciki-ciki, taro, lais ya, happy toast. Oke, kopi, gula, susu, teh, ada mie instan, ada minyak goreng, ada beras paling bawah. Oke, di sebelah sini bumbu-bumbu, ada bumbu, kecap, saus, ada tepung ya, macam-macam. Oke, nah nanti rencananya di sebelah sini untuk display abrak-abrak ya. Abrak-abrak itu bahasanya adalah kayak perlengkapan rumah itu, kayak ember, ada gayung, ada gayung, ada nanti mungkin kayak pel, sapu, terus pengki kayak gitu ya. Dan teman-teman tim saya sedang melakukan stock opnam barang dagangan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Stok opnam barang dagangan ya, karena toko 2 hari lagi mau buka, kita lakukan stok opnam barang dagangan sebelum toko buka. Untuk apa stok opnam ini? Untuk berapa modal ya untuk barang dagangan ya. Jadi ketika toko sebelum buka, kita serah terimakan dulu berapa modal yang sudah kita input di komputer barang dagangannya gitu ya. Untuk barang dagangannya masih 90%, jadi ada yang masih belum ke-display. Jadi mungkin insya Allah besok sudah siap, karena malam ini kita juga akan lembur ya. Kita akan lembur sampai dengan malam, sampai dengan selesai. Insya Allah Kamis atau 2 hari lagi kita akan buka. Oke, cukup ya teman-teman, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, bantu saya untuk subscribe atau share, atau mungkin jika teman-teman mau bertanya terkait retail atau minimarket, bisa WA atau komentar di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.